Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Satria. Saya mahasiswa semester 6 dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen, jurusan Manajemen Komunikasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah riset PR, yaitu tentang skala Likert. Gimana kabar-kabar semuanya? Kabar teman-teman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus-menerus ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jaga jarak karena pada saat ini pandemi sedang lagi naik-naiknya, jadi tetap di rumah saja ya. Oke, saya akan men-share screen materi dari Pak Heru tentang skala Likert. Oke, jadi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, dalam ilmu pengetahuan riset, sebuah riset harus didasarkan pada data-data yang nyata. Data-data yang diperoleh salah satunya dengan cara mengisi kuesioner yang didapat dari para responden. Salah satu cara yang digunakan untuk menghitung kuesioner adalah dengan skala Likert. Oke, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Oke. Dan next ya. Tingkat persetujuan skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan, diantaranya sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau RG, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Sedangkan skala Likert jenis gradasi tentang sikap dan pendapat yaitu seperti sangat suka, suka, netral, tidak suka, atau sangat tidak suka. Atau kita juga bisa dapat menggunakan seperti bagus, sangat bagus, bagus, netral, tidak bagus, sangat tidak bagus. Nah, di sini ada contoh skala Likert di kuesioner. Dapat kita lihat pada slide ini ada contoh tabel dari skala Likert kuesioner di mana di dalamnya contoh pertanyaan seperti tabel ini dan mempunyai pilihan gradasi TS atau tidak setuju. Selanjutnya saya jelaskan bahwa jawaban dari 100 responden tersebut akan kita analisis dengan melakukan perhitungan seperti contoh di bawah ini. 30 responden menjawab sangat setuju atau SS, 30 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab ragu-ragu, 20 responden menjawab tidak setuju, dan 15 responden menjawab sangat tidak setuju. Totalnya adalah 100 responden. Ini adalah perhitungan dari skala Likert 1. Berdasarkan data tersebut, terdapat 60 responden atau 60% setuju. Setuju sama dengannya 30 responden setuju, 30 responden sangat setuju. Jadi totalnya 60%. Dengan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas karyawan di perusahaan tersebut setuju dengan peraturan perusahaan. Oke, kita mulai dengan skala Likert yang kedua. Cara yang kedua ini menerjemahkan hasil skala Likert ini dengan analisis interval. Agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif, jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor seperti di bawah ini. Di sini untuk nilai sangat setuju diberi nilai 5. Dan setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Nah, kita ketahui total skor Likert pada
dapat dilihat kita perhitungan di bawah ini ya. Jadi total 30 responden menjawab setuju, 30 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab ragu-ragu, tidak setuju menjawab 20 responden menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju, dijawab oleh 15 responden. Jadi total skornya adalah 360. Perhitungan di skala Likert 2 ini yaitu skor maksimum sama dengan 100 kali 5, 500. Jadi jumlah respondennya dikali skor tertinggi Likert. Contoh itu kan ada 100 responden, jadi kita kali skor tertinggi, skor tertingginya itu 5, jadi total semua skor maksimum adalah 500. Dan skor minimum 100 responden dikali skor terendah, ya, jadi 100 dikali 1, karena skor terendah adalah 1. Indeks dalam persentase perhitungan di sini adalah total skor dibagi skor maksimum dikali 100. Jadi dapat kita ketahui hasil dari di atas menunjukkan 360 dibagi 500 dikali 100. Hasilnya adalah 72%. Dalam indeks penilaiannya adalah jika 0% sampai 1 19,99% artinya sangat tidak setuju. 20% sampai 39,99% artinya tidak setuju. Untuk 40 sampai dengan 59,99% artinya ragu-ragu. 60 sampai 60% sampai 79,99% artinya setuju. Jika indeks menunjukkan 80% sampai dengan 100 artinya sangat setuju. Maka kita ketahui karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 72%, dapat kita simpulkan bahwa responden setuju akan peraturan perusahaan yang mengharuskan semua karyawan melepas jam tangan, cincin, tali, dan tali pinggang sebelum masuk ke wilayah produksi. Cukup sekian penjelasan yang saya ketahui tentang skala Likert. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.